Halo, di video YouTube kali ini saya ingin berbagi tentang salah satu tips keuangan yaitu tantangan 30 hari. Masalah kebanyakan warga, terutama yang di kota besar, adalah mungkin merasa sudah kerja cukup lama, sudah mungkin punya usaha cukup lama, tapi kok kayaknya nggak punya tabungan. Nggak punya tabungan, nggak punya investasi, atau ada tapi ala kadarnya saja. Ketika ada darurat harus berhutang, ketika mau jalan-jalan libur Lebaran benar-benar tergantung THR. Kalau nggak ada THR nggak bisa pulang kampung gitu. Nah, ada yang mungkin mengatakan biaya hidup yang tinggi. Kalau di kota besar kenyataannya tidak demikian. Yang gajinya besar-besar pun juga bermasalah gitu. Kenapa? Karena dengan gaji besar justru eh, mudah sekali mendapat penawaran kartu kredit atau KTA, ya, atau sekarang lebih hebat pinjol-pinjol pay later gitu, yang membuat semakin konsumtif dan akhirnya gajinya cuma habis untuk bayar cicilan, bahkan kadang-kadang cuma cukup untuk bayar bunga utang. Nah, bagaimana untuk melakukan tantangan 30 hari ini sebagai berikut. Jadi tantangan 30 hari ini pada dasarnya adalah suatu tantangan untuk membedakan apa yang namanya kebutuhan dengan apa yang namanya keinginan. Karena menurut saya dari pengamatan, kebiasaan belanja yang impulsif. Sekarang kan belanja nggak cuma di mall, di handphone juga bisa. Barang-barang yang dijual di handphone pun sudah bukan barang-barang murah lagi. Kamu mau belanja tas Hermes, kamu mau belanja sepatu Keds yang edisi terbatas, kamu mau investasi, mau investasi bodong atau apapun, semuanya bisa dilakukan via phone, penawarannya via phone. Nah, limit transaksi juga semakin tinggi. Jadi kalau kita konsumtif itu mudah sekali terjerat, maksudnya gampang sekali dengan itu kita berbelanja. Kemudian di kalangan anak muda ada istilah self healing, self reward atau healing. Lagi sakit hati, pengen healing jalan-jalan. Lagi diputusin pacar, pengen healing jalan-jalan. Ya, dapat uang sedikit, pengen beli skincare mahal, pengen beli apa barang koleksi mahal, self reward katanya. Ya, masa saya kerja nggak ada reward diri saya sendiri gitu? Ya nggak apa-apa sih, cuma sometimes berlebihan gitu. Dan yang terakhir yang saya perhatikan, pengen dianggap kelasnya tinggi di sosmed, sehingga mencoba untuk mengikuti gaya hidup warga kelas atas. Padahal kalau kita perhatikan yang pamer-pamer di sosmed belum tentu warga kelas atas. Justru yang benar-benar warga kelas atas, yang saya kenal jarang sekali pamer, bahkan punya akun IG aja enggak. Ya. Nah, tiga hal tersebut itu adalah keinginan yang menjadi sumber utama besar pasak daripada tiang. Ya, namanya orang besar pasak daripada tiang, ya cuma soal waktu kamu terjerat utang. Tantangan 30 hari ini sebenarnya caranya cukup sederhana. Ya. Misalkan kamu naksir iPhone 13, ya, Pro Max misalnya, 1 terabyte. Kemudian casingnya yang, wah, kamu sudah beli yang ada belakangnya gambar khusus. Udah gitu AirPod-nya yang terbaru. Ya, pokoknya yang kamu sudah naksir deh, kamu sudah cek harga semua, bahkan mungkin sudah datang ke apa iPhone Store-nya, sudah lihat-lihat barangnya juga, sudah tekan-tekan, sudah jatuh cinta sama itu. Harganya total-total 30 juta. Katakanlah Mas, Anda seorang karyawan sudah baru dapat THR atau bonus gitu ya, ditambah tabungan-tabungan yang sudah ada, basically Anda memiliki uang yang cukup untuk bayar itu sekaligus. Atau mungkin nggak cukup, tapi Anda kuat nyicil, dia bilang, oh kalau ini bisa cicilan langsung 24 kali tanpa bunga. Dihitung-hitung 1,25 juta per bulan. Anda kuat nyicil itu. Nah, kalau Anda dalam situasi seperti ini, Anda bisa coba yang namanya tantangan 30 hari. Caranya pertama begini, bukan berarti saya suruh Anda tidak beli ya, tapi jangan beli hari ini atau saat ini atau pas lagi Anda di depan toko iPhone-nya atau
atau pas Anda lagi di halaman halaman belanja online yang pas tinggal klik masukin ke keranjang dan tinggal bayar ya. Jadi jangan beli saat ini. Bukan berarti jangan beli sama sekali. Kemudian setelah Anda mengatakan diri Anda untuk stop, jangan beli dulu. Selanjutnya buat komitmen ke diri Anda sendiri. Oke, saya akan beli ini tapi 30 hari lagi. That's why dinamakan tantangan 30 hari. Nah, kemudian barang yang mau kamu beli, iPhone itu, sama aksesorisnya, foto, print, udah gitu cetak beberapa. Taruh samping tempat tidur. Taruh di depan meja kerja. Taruh di depan meja makan. Pokoknya kamu sering nongkrong di mana, taruh di situ. Ditambahkan tulisan, saya mau beli tanggal sekian. Bahkan kalau bisa lebih detail lagi, saya akan beli ini dengan cara uh, tabungan yang ada di bank BCA yang ada 12 juta, tarik sisain cuma 1 juta. Saya punya reksadana di Panin, misalnya punya 15 juta, saya redeem semua. Saya punya saham di Panin Sekuritas, ada sekian, saya tarik semua. Jadi Anda sudah hitung, sudah punya plan. Kalau beli sekaligus, bagaimana? Ya. Jadi ditulis yang detail. Kalau Anda mau kredit juga tulis. Saya akan bayar dengan cicilan 1,25 juta selama 24 bulan. Jadi harus sedetail mungkin mulai dari barang yang mau dibeli sampai bagaimana cara untuk membelinya. Nah, kemudian selama 30 hari ya kita hidup seperti biasa. Ya, yang makan ya makan, kerja ya kerja, tidur ya tidur, nonton TV ya nonton TV. Tapi pada saat Anda melakukan itu semua, di dekat situ ada foto gambar yang barang yang Anda inginkan. Nah, kalau setelah 30 hari, ya, keinginan Anda untuk membeli handphone itu masih sama kuatnya dengan 30 hari sebelumnya, berarti itu mungkin bukan keinginan, tapi namanya sudah kebutuhan. Pada saat itu menurut saya silakan beli. Apapun justifikasi Anda ingin membeli itu, kamu sudah tahan 30 hari, dan setelah 30 hari kamu masih pengen beli, itu menurut saya sudah terjustifikasi sebagai suatu kebutuhan. Nah, tapi kalau ternyata setelah 30 hari uh, kamu merasa nggak punya itu juga oke juga sih. Hubungan saya dengan keluarga baik-baik saja. Hubungan saya dengan teman baik-baik saya. Posting saya di medsos juga like-nya juga banyak gitu ya. Nggak perlu handphone yang terlalu canggih gitu. Bahkan ada orang yang saya waktu berbagi di IG ada bilang, Pak, saya cuma 10 hari, Pak. 10 hari saya sudah lupa. Kenapa saya kemarin pengen barang itu. Ya. Jadi ini membuktikan kepada kita itu adalah hanya keinginan, bukan kebutuhan. Nah, kalau kita sudah bisa menahan untuk tidak membeli selama 30 hari dan bahkan sudah melupakan kenapa pengen beli itu, kenapa tidak bisa tahan lebih lama lagi atau tidak usah beli sama sekali? Jadi menurut saya tantangan 30 hari itu adalah memberikan gambaran kepada memberikan uh, semacam apa ya namanya? Semacam justifikasi lah. Sebenarnya saya beli ini keinginan atau kebutuhan. Bukan soal mampu tidak mampu ya, karena sudah mampu. Apabila kita bisa tidak jadi beli itu, maka uang yang tadinya mau kita pakai untuk beli itu Anda investasikan. Anda jadikan dana darurat. Anda tambahkan di reksadana panen misalnya. Apalagi misalnya IHSG lagi turun-turun kayak saya buat video sekarang nih, kamu belinya lebih banyak lagi. Nah, jadi kita bisa membangun aset dalam jumlah yang lebih besar. Gitu. Nah, tapi perlu diingat ya, ini ada disclaimer ya. Tantangan 30 hari ini adalah untuk orang yang uh, memang bisa beli itu sekaligus atau kuat untuk menyicil dan tidak mengganggu dia punya gaya hidup. Kalau misalkan kita belum memenuhi 2 syarat di atas, ya menurut saya jangan buat tantangan ini. Justru harus menantang diri kita untuk bagaimana supaya ilmu kita makin hari makin banyak. Mungkin belajar dari buku, belajar dari YouTube, belajar dari orang pintar, belajar dari mentor-mentor gitu ya, ikut seminar. Kemudian di dunia sekarang ini, kalau mau maju itu koneksi mesti bagus. Ya. Memang susah. Bagaimana cara saya kenal orang, Pak? Saya bukan orang ini. Ya nggak apa-apa, ikut dalam suatu event, kenal dengan A, kenal dengan B, kenal dengan C. Siapa tahu dari hasil kenalan itu ternyata memberikan jaringan bisnis untuk kita. Ya.
atau mungkin peluang kerja. Oh, siapa tahu di sana lagi cari kerja atau apa. Kemudian ya juga jangan lupa meningkatkan penghasilan, karena kalau kita mau invest mau apa mesti punya penghasilan dulu gitu. Dan kalau bisa penghasilannya bisa menutupi kebutuhan dasar. Baru sisanya kita investasikan. Nah, untuk nilai barang yang ingin kita beli ya, atau jasa yang ingin kita beli untuk tantangan 30 hari ini, menurut saya relatif. Tapi kalau misalkan lebih dari 30% nilai pendapatan Anda sebulan, menurut saya layak untuk dicoba. Kalau menurut Anda 10-20% layak dicoba, silakan. Itu juga tidak apa-apa. Nah, tapi ingat juga, banyak pengeluaran kecil-kecil. Ya, beli rokok gitu, kan kecil-kecil. Sekarang rokok kan makin makin mahal. Pesan makan online, ya, pesan minuman online yang enak-enak, beli beli barang di e-commerce ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Saya nggak bilang itu jelek ya, tapi kadang-kadang kalau kita tidak kontrol sering beli malah malah jadi pengeluaran gitu yang tidak perlu. Nah, jadi untuk Anda yang sekali lagi merasa selama ini susah untuk punya aset, susah punya dana darurat karena gaya hidup yang menurut Anda tidak sehat, menurut saya Anda bisa coba cara ini, ya, tantangan 30 hari. Siapa tahu Anda berhasil, bisa mengumpulkan dana dan aset, dan siapa tahu Anda investasikan di reksadana, misalnya di tempat seperti Panin Asset Management, uang Anda berkembang dari waktu ke waktu. Demikian sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.